Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi, misalnya, hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar US dollar. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis. US dollar 1,404 juta, negara barat US dollar 587 juta, sisanya pada negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS No. 23/1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. Yang kedua, mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. Yang ketiga, peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau disingkat RAPB. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968, sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1969. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970 dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat dan muncul kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).